Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana proses install lokal server, baik itu yang portable ataupun yang non-portable. Kemudian saya juga sudah menjelaskan proses setting awal sebelum menggunakan aplikasi ModuFusion. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama fokus kepada penggunaan aplikasi ModuFusion, dan saya awali dengan bagaimana cara mengatur user access di aplikasi ModuFusion. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru melihat video-video dari saya, silakan subscribe channel YouTube ini agar saya lebih semangat dalam memberikan video-video yang mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Sebelum menggunakan aplikasi ModuFusion, teman-teman itu wajib menjalankan terlebih dahulu lokal server Laragon, karena di dalamnya terdapat database yang digunakan oleh aplikasi ModuFusion. Nah, di sini saya akan menjalankan lokal server Laragon untuk yang versi portable. Jika Laragon sudah dijalankan, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik kanan pada area kosong ini, lalu pilih MySQL. Kemudian klik Start MySQL. Jika sudah muncul tulisan yang seperti ini, itu artinya server sudah jalan dan kita siap menggunakan aplikasi ModuFusion. Yang harus teman-teman ketahui adalah sebelum menggunakan aplikasi ModuFusion, lokal server ini harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, agar teman-teman tidak perlu menjalankan lokal server ini secara manual, teman-teman bisa mengaturnya secara otomatis berjalan ketika komputer atau laptop dihidupkan. Caranya, silahkan klik menu Preference. Nah, kemudian pada tab General, silahkan teman-teman checklist semua pada bagian ini. Setelah itu di close. Nah, dengan demikian teman-teman tidak perlu lagi menjalankan lokal server secara manual. Karena itu akan secara otomatis langsung berjalan sehingga teman-teman bisa langsung menjalankan aplikasi ModuFusion-nya. Cara ini juga berlaku bagi teman-teman yang menggunakan lokal server Laragon yang versi installer. Setelah lokal server sudah dijalankan, langkah selanjutnya silakan jalankan aplikasi ModuFusion lalu lakukan proses login. Setelah berhasil login, silakan masuk ke dalam modul user access. Kemudian klik View User List untuk menampilkan data user yang tersedia saat ini. Jika ingin menambahkan user access baru, silakan klik Add New User Access. Pada bagian Select Image, silakan teman-teman tambahkan foto usernya dengan cara klik gambar lalu pilih foto yang akan ditambahkan. Kemudian silakan isi bagian yang diperlukan seperti username sampai password. Jika sudah selesai, tekan Save. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan user baru, tetapi user yang baru saja kita buat ini masih belum kita atur hak aksesnya. Untuk mengatur akses user yang sudah kita buat, klik Add Access. Pada bagian Property Access, silakan teman-teman tambahkan akses untuk user yang baru kita buat. Teman-teman bisa menggeser area property access dengan cara mengarahkannya ke bidang kosong antara bidang user list dan bidang property access sampai mouse icon berubah menjadi seperti ini. Agar proses penetapan akses user lebih nyaman, teman-teman bisa melakukan proses grouping berdasarkan modul dengan cara drag kolom modul ke dalam bidang kosong ini. Nah, sekarang tampilan dari property access berubah menjadi grouping berdasarkan modul. Jika dirasa tulisan pada kolom modul terpotong, arahkan kursor ke dalam ujung bagian kolom modul sampai icon kursor berubah menjadi seperti ini. Lalu tinggal double klik pada mouse. Agar tampilannya lebih lebar dan nyaman lagi, teman-teman bisa menyembunyikan side menu dengan menekan tombol hide. Selanjutnya, silakan teman-teman tentukan kontrol untuk user di tiap-tiap modul dengan cara mencentang bagian action. Dalam contoh ini, saya akan menentukan akses kontrol user bernama Johnny hanya dapat mengakses modul kasir, yang dalam hal ini modulnya bernama POS. Di sini saya akan aktifkan bagian show modul POS dan saya akan mengaktifkan semua action kecuali allow void.
Jika allow void action-nya tidak diaktifkan, maka user bernama Johnny nantinya tidak akan bisa melakukan proses void transaksi. Jika semua action sudah diisi, silakan tekan save. Nah, sekarang saya akan login menggunakan user Johnny. Nah, coba teman-teman perhatikan. Oleh karena tadi saya memberikan akses untuk user Johnny hanya dapat menggunakan modul POS, dalam hal ini adalah modul kasir, maka user bernama Johnny ini hanya akan melihat modul kasir, sedangkan modul lainnya tidak akan ditampilkan. Sekarang saya akan coba menjalankan modul kasirnya, dan kita akan melihat nantinya bahwa user Johnny tidak akan bisa melakukan proses void transaksi karena user bernama Johnny tidak diizinkan untuk melakukan proses void. Nah, bisa teman-teman lihat tombol void di sini tidak akan bisa difungsikan oleh user bernama Johnny. Saya akan coba logout dan masuk kembali menggunakan user Ridwan. Dan saya akan mengubah action untuk user Johnny agar bisa diizinkan untuk melakukan proses void. Agar Johnny memungkinkan untuk melakukan proses void, maka di sini saya hanya perlu kembali menekan tombol Add Access, lalu cari modul POS dan aktifkan Allow Void, kemudian tekan Save. Nah, sekarang user Johnny sudah diizinkan untuk dapat melakukan proses void. Mari kita sama-sama melihatnya. Untuk melakukan proses edit user, silakan masuk ke modul user access. Kemudian klik edit user. Nah, di sini silakan teman-teman lakukan proses edit dari mulai mengganti foto, username, user ID, dan position. Untuk mengubah password, silakan hilangkan centang di bagian skip password. Dan jika tidak berencana ingin mengubah password, maka bagian skip password harus dalam keadaan tercentang. Dan tekan save jika data sudah selesai diubah. Yang perlu teman-teman ketahui adalah proses edit ini hanya mengubah data usernya saja. Sedangkan untuk mengubah action user, teman-teman cukup menekan tombol Add Access dan cukup hilangkan checklist pada bagian actionnya, lalu tekan Save. Kemudian untuk menghapus user, teman-teman tinggal klik tombol Delete, maka user akan terhapus. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang modul user access ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan penggunaan modul lain yang ada di dalam aplikasi Modul Fusion. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.